Sepertinya ada yang belum ngeh bahwa ini bukan era kepemimpinan Pak Jokowi lagi, tapi ini adalah eranya Bapak Prabowo. Ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol, ya kan? Tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu loh. Gitu. Nggak usah Pak, nggak usah dikasih tahu. Kita udah tahu kok siapa orangnya. Pasti nih si jomblo permanen itu, ya kan? Ya. Siapa lagi yang berani kalau bukan dia, ya kan? Jadi kami mohon sama Pak Presiden Prabowo, tolong tindak orang-orang yang seperti ini. Orang-orang yang berpotensi memecah belah keutuhan bangsa ini, sikat Pak, karungin. Kalau nggak gitu, mereka nggak bakal kapok-kapok Pak. Munculnya orang-orang seperti Rocky Gerung ini pada akhirnya memunculkan adanya keinginan di sebagian rakyat kita untuk kembali menghidupkan kepemimpinan ala Orde Baru, di mana di situ ada pembungkaman terhadap oposisi serta ada Petrus di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang kabar lanjutan pidato Prabowo yang membuat si roti gulung pucat dan mencret-mencret. Aduh, semakin hari semakin banyak neti yang memuji sikap Prabowo tersebut, teman-teman ya. Ya, mengingat perilaku si roti gulung yang memang selama ini sudah sangat keterlaluan kali menurut saya. Iya kan? Iyalah. Dan itu dianggap bisa merusak moral para generasi muda. Sepakat saya ya. Perilaku-perilaku yang tidak terpuji seperti itu yang setiap hari muncul ya di media sosial dan bisa dinikmati, diakses oleh generasi muda, itu sangat berbahaya karena bisa mengubah pola pikir dan perilaku mereka itu 5-10 tahun yang akan datang ya. Dan netizen mengingatkan agar si roti gulung cepat-cepatlah ya untuk merubah diri, dan kalau mau mencaci maki presiden lagi berpikir 1.000.000 kali ya. Iyalah, kalau mau membacot ala masa pemerintahan Jokowi harus berpikir 1.000.000 kali lah. Karena saat ini bukan masa Jokowi lagi, saat ini masanya Prabowo. Jangan main-main kau, dibersihkan nanti. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol, ya kan? Betul Pak Prabowo. Ikuti saja teknik berpolitiknya kayak Pak Jokowi. Dihina, dihujat, biarin saja Pak. Masyarakat yang nilai. Hati-hati Pak, itu mungkin akan jebakan. Kalau Bapak sistem gunakan dulu, sistem senyap, malam jemput pagi meninggal, nanti akan ada pro kontra untuk 2 periode Pak. Jangan Pak, sampean nggak usah diladenin tuh provokator anjing-anjing tuh. Masyarakat udah tahu Pak, Bapak terpilih 82, 84, 85% pertahankan untuk besok 2 periode Pak. Tetap mendukung Pak Prabowo, karena Pak Prabowo sama Pak Jokowi sudah bersatu. Tenang aja Pak, masyarakat tahu sudah Pak. Iya. Mas Sutiono kali ini nasihatnya sangat bijak sekali ya, sangat bijak. Nggak seperti biasanya ya kan, diisi dengan sumpah serapah. Seperti yang saya sampaikan berulang-ulang, kalau Mas Sutiono memberikan komentar teman-temannya pada konten-konten yang kami produksi, jika Mas Sutiono menyampaikan kata-kata yang kasar ya, kami mohon maklum, kami mohon maaf ya, tolong di skip.
Tapi kalau isinya itu nasihat yang bagus, oh itu harus didengarkan dengan baik-baik, ya kan? Keren kali Mas Sutiyono ini nasihatnya kepada Pak Prabowo. Agar Pak Prabowo meniru sikapnya Pak Jokowi. Lanjut. Sepertinya ada yang belum ngeh bahwa ini bukan era kepemimpinan Pak Jokowi lagi. Tapi ini adalah eranya Bapak Prabowo. Mereka-mereka yang mengatakan seperti ini adalah orang-orang yang keasikan berbicara di era kepemimpinan Bapak Jokowi. Udah Pak, untuk orang yang suka ngomongnya kebablasan, colek aja Pak, colek, ajak ngopi. Selebihnya terserah Bapak mau diapakan. Kami sebagai masyarakat ikhlas ridho lillahi ta'ala. Karena kami juga resah Pak, selama 10 tahun mereka-mereka ini dengan bebasnya, dengan lantangnya mencaci, menghujat, menghina seorang pemimpin, seorang presiden, dengan berlindung di balik kata demokrasi, kebebasan berpendapat, namanya juga kritik. Kan yang dikritik kebijakannya bukan personalnya. Halah. Bukan belum ngeh ya Mas Ame ya, Mas Ame, lupa sampai saya namanya ya. Udah lama Mas Ame ini tidak membahas tentang politik nasional ya. Saya lihat akunnya cuma membahas tentang Kang Deddy Mulyadi terus ya. Iya. Jadi apa yang disampaikan oleh Mas Ame bahwa roti gulung itu belum ngeh bahwa pemerintahan sudah berubah, zaman sudah berganti, menurut saya itu tidak benar ya. Kenapa saya katakan tidak benar? Karena bukan nggak ngeh, tapi memang sudah nggak paham ya. Memang nggak paham itu dia kan ngaku-ngaku aja pinter gitu kan, ngaku-ngaku aja cerdas. Padahal sebetulnya apa yang disampaikan itu adalah ibaratnya itu ilmu psikologi dasar gitu ya, yang pasti akan dipelajari oleh orang-orang yang menempuh pendidikan psikologi ya. Pada semester awal sudah dapat itu ilmu yang disampaikan oleh roti gulung itu. Jadi jangan dianggap roti gulung itu orang cerdas gitu ya. Jadi ketika saat ini dia seolah-olah masih belum menyadari bahwa pemerintahan sudah berubah ya, zaman sudah berganti, itu bukan karena dia lupa, tapi karena memang ya nggak sampai pikirannya. Lanjut. Saya begitu heran ketika Prabowo mengatakan bahwa ada orang yang mengatakan dirinya adalah bajingan tolol. Sekalipun beliau tidak menyampaikan nama orang itu dan mengatakan Anda semua tahu tentang orang itu. Dan kemudian, tak lama kemudian Rocky Gerung meralat dan mengatakan bahwa dia tidak pernah mengatakan bahwa Presiden ke-8 adalah bajingan tolol. Sementara jejak digital jelas mengatakan bahwa saya berani mengatakan bahwa Presiden ke-8 ini itu bajingan tolol. Dan beliau mengatakan bahwa itu sebenarnya dia sampaikan kepada Pak Jokowi. Karena apakah ya, Prabowo itu punya ijazah palsu dan bla 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 bla. Saya cukup heran ilmu apa yang dipakai oleh Prabowo. Jadi saya sangat yakin ke depan ya Rocky Gerung harus berpikir 1 juta kali untuk berani mengatakan Prabowo atau Presiden ke-8 adalah seorang bajingan tolol. Ya itulah ya kan. Dari sini kan sudah bisa kita lihat ya, apakah para pembenci Pak Jokowi itu benar-benar orang yang kredibel, qualified ya, secara kualifikasi ya kan. Apakah yang disampaikan itu narasi-narasinya, isi narasinya itu bisa dipertanggungjawabkan ketika menganggap Pak Jokowi itu korupsi, merusak demokrasi, apakah bisa dibuktikan? Dari sini kan sudah kelihatan ya kan. Ketika mengatakan Pak Jokowi itu bajingan tolol aja, dan saat itu si roti gulung ini beralibi bahwa yang dicaci adalah Presiden Indonesia ke-8. Begitu Prabowo naik sebagai Presiden Indonesia ke-8 dan disindir, apa yang terjadi? Si roti gulung, aduh, bulat ya kan? Iyalah, seperti itu. Kelasnya para pembenci Pak Jokowi itu nggak mutu sebetulnya. Lanjut. Presiden Prabowo Subianto tidak boleh lagi tak bergeming ketika serangan-serangan ideologis yang sangat sarkastis dan cenderung tidak beradab diarahkan kepada lembaga kepresidenan
termasuk pada sosok Presiden Prabowo Subianto. Mengapa tidak? Rocky Gerung sudah menyebut Presiden ke-8 Indonesia itu sebagai bajingan tolol. Saya mendorong agar Presiden Prabowo Subianto segera melakukan tindakan yang tegas dan terukur untuk membuat semua orang yang melakukan kritik-kritik yang wajar dan normal tetapi sangat tidak beradab itu menelan ludah mereka dan menyesali kritik-kritik itu yang tidak akan lagi dilakukan di era pemerintahan Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia. Ya, jadi intinya saya sependapat lah teman-teman ya. Ya kita ini ya, bukan kita ya, karena kita ini kan bukan public figure gitu ya. Saya berharap kepada orang-orang yang saat ini itu sering menjadi sorotan kamera lah gitu ya. Walaupun sebetulnya kepakarannya juga patut dipertanyakan gitu ya. Itu saya berharap karena kalian itu tersorot kamera dan sering gentayangan di media sosial, itu berikanlah contoh yang baik gitu. Karena sudah sering saya sampaikan pada konten-konten kami sebelumnya, terutama pada di channel sebelumnya ya, bahwa contoh-contoh yang tidak baik itu ya lambat laun itu akan menular gitu loh. Cacian, makian, hinaan itu akan dilihat oleh generasi-generasi Indonesia yang saat ini masih di bawah umur, di bawah misalnya masih SD gitu ya. Tapi kita kan harus sadar itu mereka nanti dewasa gitu loh. Apa yang mereka lihat di waktu kecil itu akan melekat di dalam pikirannya sampai dewasa. Kalau itu sering dia dengarkan, maka ketika dewasa nanti dia akan menganggap bahwa cacian, makian, hinaan, fitnahan itu adalah sesuatu yang wajar dan lumrah disampaikan dan dilakukan. Nah, kalau sudah seperti itu, ya budaya kita akan berubah gitu loh. Dari budaya ketimuran menjadi budaya timur tengah yang suka yang suka apa namanya ya, sumpah serapah gitulah ya. Aduh, tak tahulah, lanjut. Tonton video ini sampai habis ya. Rocky Gerung menghina Pak Prabowo. Ini nih tanggapan Pak Prabowo. Saudara-saudara, jangan kira kami ini bodoh. Memang ada yang mengatakan saya ini tolol, ada. Nggak apa-apa. Ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol, ya kan? Tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu loh. Nggak apa-apa. Tapi kami paham dan kami mengerti. Dari saudara-saudara, 100 hari pertama kami akan baik. Dalam arti, saya berharap ada kesadaran. Saya pernah menyampaikan, seluruh aparat, seluruh institusi, bersihkan dirimu sebelum kau dibersihkan. Coba kita lihat pernyataan Rocky Gerung. Sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan Presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Nah, buat Rocky Gerung, Indonesia itu emang negara demokrasi. Jadi boleh mengkritik siapapun yang ada di pemerintahan. Nah, tapi bukan berarti kalau boleh mengkritik itu juga boleh menghina. Jadi Anda ini yang katanya pintar harusnya kan bisa membedakan tuh antara mengkritik dengan menghina. Dan pendukungnya Rocky Gerung ini pasti kebanyakan dari pasukan sakit hati. No, komennya begini. Dia kan tidak menyebut nama Pak Prabowo. Dia kan tidak menyebut Indonesia. Tapi kan dia cuma menyebut presiden kita. Nah, gini loh. Maksud saya, kita itu dalam tanda petik ya, kita itu ya yang ngomong itu sama kalian yang ada di situ semuanya. Jadi yang dimaksud kita itu bukan cuma satu orang, tapi orang banyak, yaitu ya yang ngomong kita itu terus sama audiens semua yang ada di situ. Itu artinya kita. Jadi jangan kamu samakan demokrasi Indonesia itu di zamannya Pak Jokowi dengan di zamannya Pak Prabowo. Kalau di zamannya Pak Jokowi, kalian itu mau menghina Pak Jokowi apa aja. Pak Jokowi itu orangnya berhati mulia. Beliau nggak ngaruh kalian kata-katain. Tapi beda dengan presiden saya yang sekarang nih bos. Dia mantan jenderal nih bos. Didikannya keras. Jadi menurut saya gini aja.
kalau menurut kalian yang berada di situ tuh sama si Rocky Gerung, kalau kalian itu tidak suka dengan presiden dan wakil presiden Indonesia, kalian angkat kaki aja dari Indonesia, enak toh? Nggak usah tinggal di Indonesia. Terus gini ya, misalnya tidak menyebut nama, hanya menyebut presiden ke-8, itu kata kalian nggak apa-apa. Berarti kalau misalnya saya bilang si Dungu ini bujang lapuk, si Dungu ini nggak bisa berdiri, si Dungu ini impoten, si Dungu ini sukanya sama-sama pria. Kalau saya bilang si Dungu kan perkataan saya itu tidak menyinggung seorang kan, bener kan? Delogok. Ya, intinya yang sudah saya sampaikan tadi, Mas, ya. Itu adalah bagian dari melarikan diri dari kenyataan gitu loh. Jadi dia saat ini itu sedang pucet gitu ya, sedang dilematis, mungkin sedang mencret-mencret gitu kan. Mungkin dia baru menyesal ngapain dulu saya katakan Presiden Indonesia ke-8 gitu ya. Kenapa nggak saya katakan Presiden Indonesia ke-12 gitu aja ya kan? Nah, kalau Presiden Indonesia ke-12 kan saya bisa melarikan diri. Ya, kenapa? Karena nanti ketika Indonesia ini presidennya ke-12, mungkin si Rocky Gerung itu sudah almarhum, kan seperti itu. Tapi karena dia mengatakan presiden ke-8, presiden ke-8 ternyata Prabowo. Aduh, kasihan kali ya. Lanjut. Munculnya orang-orang seperti Rocky Gerung ini pada akhirnya memunculkan adanya keinginan di sebagian rakyat kita untuk kembali menghidupkan kepemimpinan ala Orde Baru, di mana di situ ada pembungkaman terhadap oposisi serta ada Petrus di situ. Mungkin ini bentuk kekecewaan dari sebagian rakyat kita terhadap orang-orang yang selama ini hanya tahu nyinyir terhadap pemerintah. Rocky Gerung itu bagi saya bukan pengkritik yang baik, tetapi merupakan penyinyir yang sangat baik, yang sangat sempurna. Sebagai seorang pengkritik, dia bagi saya buruk, tetapi sebagai penyinyir, dia adalah orang yang sangat sempurna sebagai penyinyir. Filsuf itu ketika dia mengkritik aliran tertentu, biasanya dia menawarkan pikiran yang lain yang dianggapnya menjadi lebih baik. Kritisisme itu dibangun atas dasar kritik terhadap kelompok rasionalisme maupun empirisme. Jadi setiap ada kritik, ada tawaran baru, ada pikiran baru yang ditawarkan oleh para filsuf yang dulu. Karena itulah ada kemajuan dalam dunia pemikiran. Sekarang munculnya Rocky Gerung ini menawarkan satu kritik yang tak perlu ada solusinya. Lalu apa bedanya antara kelompok intelektual dengan orang-orang yang hanya tahu ngoceh di jalanan tanpa tahu apa solusi yang terbaik untuk bangsa ini? Saya terus terang termasuk orang yang sangat menaruh respek yang cukup besar terhadap orang yang sangat kritis terhadap pemerintah, tapi bukan penyinyir lu ya. Bedakan antara penyinyir dengan pengkritik. Kalau kita mau berbicara penyinyir, demokrasi itu yang selalu dibicarakan oleh Rocky Gerung. Demokrasi itu ada sisi buruknya lho Pak. Tetapi kalau kita berbicara sisi buruknya demokrasi, selalu kita bicarakan sisi buruknya daripada demokrasi, maka pada akhirnya rakyat tidak akan lagi percaya terhadap sistem demokrasi dan bisa saja rakyat bisa beralih kepada sistem teokrasi. Sama seperti pemerintah, sebaik-baik apapun pemerintah, kalau kalian hanya nyinyirin kelemahan pemerintah tanpa mempertimbangkan kebaikan pemerintah, maka pada akhirnya rakyat itu tidak akan percaya kepada pemerintah. Dan ini bagi saya mengkhianati filosofi daripada demokrasi. Kenapa saya menyebut Rocky Gerung itu adalah penyinyir bukan pengkritik? Begini, karena semangat Rocky Gerung itu bertentangan dengan semangat demokrasi, khususnya pemilihan umum. Dalam konteks pemilihan umum, itu nilai filosofinya kan kita menaruh kepercayaan terhadap orang yang kita pilih, baik sebagai presiden maupun sebagai DPR. Tetapi setelah presiden jadi atau DPR jadi, Rocky Gerung
seakan-akan mengajak rakyat untuk beroposisi dengan pemerintah. Jadi inilah yang saya sebut kenapa fenomena Rocky Gerung itu pada akhirnya menghancurkan filosofi daripada sistem pemilihan umum itu, di mana rakyat seharusnya menaruh kepercayaan terhadap pemerintah. Sekarang itu diajak untuk bagaimana rakyat selalu beroposisi dengan pemerintah. Itu kan ngaco itu. Ya, saya sepakat sebetulnya ya ketika Prabowo ini mengaktifkan kembali mode Soeharto gitu ya. Karena memang faktanya kalau tidak seperti itu ya bangsa Indonesia ini ke depan terancam ya secara secara kepribadian gitu loh, kepribadian bangsa itu bisa berubah gitu loh. Kan kita ini mewarisi budaya yang diwariskan oleh nenek moyang kita itu kan arif, bijaksana gitu ya, sopan, santun dan lain sebagainya. Kalau orang-orang macam si Roti Gulung yang suka mencaci, memaki, memfitnah ini tidak ditertibkan, itu sangat berbahaya sekali gitu loh ya kan. Dan saya juga sepakat bahwa Roti Gulung itu bukan seorang pengkritik ya, melainkan seorang penyinyir, dan penyinyir yang sempurna, sampai sempurnanya sampai tidak berguna bagi bangsa dan negara. Aduh, bahkan ada yang mengatakan Roti Gulung itu adalah jomblo permanen katanya. Kurang ajar sampai dikatakan kayak macam kayak gitu ya kan. Kan nggak boleh seperti itu bagian dari pembulian. Lanjut. Ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol, ya kan? Tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu loh. Nggak usah Pak, nggak usah dikasih tahu. Kita udah tahu kok siapa orangnya. Pasti nih si jomblo permanen itu ya kan? Ya. Siapa lagi yang berani kalau bukan dia, ya kan? Hanya dia yang mentolol-tololkan pemimpin, cuman dia. Nggak ada lagi yang lain. Ya udah Pak, maklumin aja Pak. Karena dia makannya di situ Pak, dengan cara menjatuhkan, menghina orang lain, gitu loh. Bapak baru sekali disindir. Kalau Pak Jokowi mah udah kenyang disindir dia, dicaci maki dia selama 10 tahun ini. Cuman untung aja Pak Jokowi nggak menanggapi. Dianggap kentut lewat aja sama Pak Jokowi. Selama Pak Jokowi berkuasa 10 tahun, habis tuh Pak Jokowi sama dia. Dan sampai purna tugas pun masih aja disebut-sebut nama Pak Jokowi. Karena dia makannya di situ Pak, dengan cara seperti itu. Jadi harap maklum aja gitu. Bapak baru sekali. Atau gini nih Pak, saya punya ide nih Pak. Bapak pakai mode Soeharto aja sekalian Pak. Bodoh amat ya kan. Orang yang berpotensi memecah belah keutuhan bangsa ini atau yang memprovokasi sesama anak bangsa, sikat Pak. Itu ngapain dibiarin gitu kan. Karena mereka itu nggak memberi solusi. Kalau memberi solusi sih nggak apa-apa, terima gitu. Yang keluar dari mulut mereka itu hanyalah cacian makian. Mereka itu berlindung di balik kebebasan berpendapat. Itu di situ. Nah, mereka lupa bahwa kebebasan berpendapat itu juga ada batasnya, gitu loh. Jadi mereka di situ, hina sana kebebasan berpendapat, hina sini kebebasan berpendapat. Nah, mereka berlindungnya di sana, Pak, gitu. Jadi pemerintah harus tegas menindak orang-orang yang seperti ini. Mereka itu udah kebablasan. Makanya saya bilang, pakai mode Soeharto aja sekalian Pak. Kasih efek jerah Pak kepada orang-orang yang seperti ini. Karena kalau tidak ada efek jerah, mereka itu kedepannya akan makin menjadi-jadi Pak. Tapi kalau udah ada efek jerah, ya setidaknya dia kapok lah begitu. Maunya begitu Pak. Bodoh amat orang bilang otoriter kayak apa kayak. Yang penting negara ini aman. Itu Pak. Jadi kami mohon sama Pak Presiden Prabowo, tolong tindak orang-orang yang seperti ini. Kami berharap banget dulu setelah Bapak terpilih jadi presiden ini, ketegasan Bapak yang
dulu itu harus dipertahankan di sini, Pak. Jadi orang-orang yang berpotensi memecah belah keutuhan bangsa ini sikat, Pak, karungin. Kalau nggak gitu mereka nggak bakal kapok-kapok, Pak. Seterusnya mereka akan seperti itu. Nah, selama 10 tahun Pak Jokowi berkuasa kemarin, mereka ini nggak diapa-apain, Pak. Makanya mereka tuh leluasa. Nah, kami mohon di zaman Bapak ini, tolonglah hidupkan lagi model Soeharto gitu loh, Pak. Nggak apa-apa dibilang otoriter juga, asal negara ini aman, rakyatnya tentram, nggak terpecah belah kayak gini gitu loh, Pak. Memang kebebasan berpendapat itu dijamin undang-undang. Tapi kan ini bukan kebebasan lagi, udah kebablasan, Pak. Masa seorang pemimpin dibajing tololkan? Kan itu udah kelewatan saya rasa, Pak. Nah, kalau udah kayak gini, Bapak diam aja, ya mereka akan makin menjadi-jadi nanti. Kalau mereka memberikan solusi, ini loh, saya kasih solusi untuk ini loh. Nah, itu bagus untuk bangsa. Tapi kalau udah membajing-bajing tololkan pemimpin, apakah itu baik untuk bangsa ini? Nah, kami mohon dengan ketegasan Bapak, mohonlah Pak ditindak gitu. Itu harapan kami sama Bapak. Semoga bisa terrealisasi. Ini untuk kebaikan negara Bapak, untuk kebaikan bangsa ini. Kalau dibiarkan, sekali lagi, kalau dibiarkan, ini akan banyak lagi orang-orang yang membajing tololkan pemimpinnya, Pak. Karena nggak ada efek jerah gitu. Nah, kalau dikasih efek jerah, setidaknya mereka ini kapok. Kalau nggak kapok juga, emang udah wataknya seperti itu gitu loh. Oke Pak Prabowo, terima kasih. Semoga didengar ya Pak ya. Terima kasih. Iya, baru aja saya sindir sebelumnya tadi ya, muncul Mas Jimmy Swilo yang mengatakan bahwa iya Pak, ya tadi bagian depan ya, saya mau komentari dikit aja lah karena Mas Jimmy Swilo barusan ngomong panjang kali, 5 menit lebih ya kan. Kalau saya komentari semua sampai subuh nggak selesai-selesai. Saya komentari tentang Mas Jimmy Swilo yang mengatakan, iyalah Pak, nggak usah disebutkan kami sudah tahu ya kan. Pasti yang Anda maksud adalah jomblo permanen kan? Ada jomblo permanen, ayo Nen. Kalau udah macam kayak gini ya repot juga gitu loh. Mau menyalahkan orang-orang yang menghina itu jomblo permanen ya kan? Ya gimana gitu kan? Ya memang salah sih, membuli status seseorang itu keliru dan tidak bisa dibenarkan. Tapi melihat perilakunya macam kayak gitu ya kan? Aduh, kayaknya kalau orang sampai membulinya itu menurut saya wajar juga sih gitu loh. Aduh, intinya seperti itu teman-teman ya, terkait apa yang disampaikan oleh Mas Jimmy Swilo sudah kita dengar bareng-bareng ya. Lanjut. Hai, morning. Salam sehat, salam waras ya. Pak Prabowo luar biasa sibuk, pusing ya. Ternyata yang ngurusin negara. Belum lagi dengar komentar-komentar orang-orang yang sok pinter gitu ya. Seperti Rocky Gerung. Sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Anda bayangkan psikologi kita. Kalau nanti situ ada Prabowo, di situ ada Putra Wakanda. Apa Anda nggak mules setiap hari? Anda pasti mules. Memang ada yang mengatakan saya ini tolol, ada. Jangan kira kami ini bodoh. Ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol, ya kan? Dan kami mengerti, kami tahu ada perlawanan-perlawanan. 100 hari pertama kami akan baik. Dalam arti saya berharap ada kesadaran. Saya pernah menyampaikan seluruh aparat, seluruh institusi, bersihkan dirimu sebelum kau dibersihkan. Jadi ya dijawab sama Pak Prabowo, ada yang mengatakan saya
bajingan tolol. Ya, yang berani mengatakan itu biasanya orang yang merasa lebih pinter dari seorang Presiden Prabowo. Ya, ya itulah saudara, isi dunia ini. Ya, masyarakat suka tuh dengar. Jadi seorang Rocky Gerung sampai hari ini terus menjual kata-kata. Ya, Rocky Gerung kan cuma jual ludah, kata-kata. Tidak perlu tanpa tindakan. Padahal, saudara, kita tahu bahwa dunia ini bisa jadi sampai hari ini pencapaian seorang manusia itu bukanlah dengan kata-kata seperti yang manusia sok pinter itu. Rocky Gerung itu. Dunia ini bisa maju dan mencapai suatu kemajuan yang sangat signifikan dan luar biasa, beyond our imagination. Itu karena tindakan, saudara. Kita melihat orang-orang yang menguasai sumber daya, teknologi, ya, itu adalah orang-orang yang bertindak, bukan omon doang. Saudara, di dalam kehidupan saya sendiri juga saya melihat, ya, di dalam keluarga saya lah misalnya, ada orang yang begitu pandai berkata-kata, tapi akhirnya tidak menghasilkan apa-apa. Ketika ada kesempatan, ya perusahaan keluarga yang dibangun berpuluh-puluh tahun hancur. Ya untuk dirinya, dikorupsi begitu. Ada juga pribadi-pribadi yang kita tahu berada di organisasi, ya, yang sifatnya ya perusak, toksik. Saudara toksik tahu ya? Dia berada untuk merusak. Gitu. Dia adalah sejenis lalat yang sukanya yang hal-hal yang bau dan bau busuk gitu, dan menyebarkan penyakit di masyarakat. Tetapi ternyata di dunia ini selalu ada dua kelompok, saudara. Ada yang suka akan kebaikan, ya ada yang suka akan hal-hal yang negatif, yang dibungkus dengan narasi kata-kata. Ya, tetapi hasil akhirnya is nothing. Sementara yang lain tanpa berkata-kata, ya kita melihat pemimpin kita Bapak Jokowi, dia bekerja dan menghasilkan luar biasa kemajuan bagi bangsa ini. Termasuk Prabowo. Ya, dia berhasil ya membangun Partai Gerindra, dan hari ini kita melihat dia menjadi seorang presiden. Memang kata-kata ini, kebanyakan kata-kata ini apalagi sok gitu ya, mengatakan orang tolol gitu ya. Ya, mana bisa sih kita mengatakan orang tolol sementara kita nggak punya prestasi apa-apa, udah jomblo, ya, kemarin rumah digusur gitu gara-gara pakai tanah negara. Kemudian hari ini merasa hebat gitu dipanggil sana sini. Ya memang dunia ini selalu begitu. Ya, kita butuh, ya, manusia itu butuh orang seperti dia yang menjadi provokator. Dia mengakui dia provokator. Kenapa lu manggil gua gitu? Gua ini kan provokator. Ya ya itulah saudara, dinamika manusia. Ya. Tapi satu hal ukurannya adalah kemajuan, kebaikan bagi kemaslahatan. Nah, kita juga lihat hari-hari ini isu pagar laut, ya, apalagi gas LPG 3 kilo, ya, banyak isu-isu yang lain, ya, dan memang tidak mudah menjadi seorang Prabowo di masa periode dia berkuasa. Ya, moga-moga
dunia ini makin baik, terutama Indonesia ya. Terutama Indonesia kalau bisa swasembada pangan. Ya, kemudian kedua ya jangan lagi boros. Ya, penghematan. Jadi hari-hari ini orang-orang sedang bingung. Ya, pemerintah Prabowo mengurangi anggaran di semua bidang, di semua daerah. Dan orang-orang ya harus menyesuaikan. Ya termasuk saya, saudara. Saya juga harus menyesuaikan pengeluaran saya. Ya, yang tadinya segini, saya harus kecilin. To efficient, supaya bisa survive. Ya, mudah-mudahan Bapak Prabowo bisa melewati terus ya tantangan-tantangan zaman now, ya, menghadapi kabinetnya yang kadang juga ketika diangkat jadi menteri kabinet tiba-tiba sudah bikin ulah, ya macam-macam ya, ya banyak lah. Ya, kemudian yang tadinya teman baik, tiba-tiba dia berbalik. Ya juga kami pendukung Pak Prabowo dan Jokowi ya mengingatkan Bapak Prabowo hati-hati, tidak perlu harus semua orang itu dirangkul. Tidak perlu. Karena dunia ini tidak bisa semacam itu. Tidak bisa sebenarnya. Tidak bisa. Bapak Prabowo tolong jangan merangkul semuanya. Bagaimanapun tetap harus ada orang yang kontra dengan Anda. Dan itu baik. Ya, tidak perlu harus sepakat semua. Wah, itu jadi apa ya? Ntar jadi kesannya jadi diktator lagi. Apa yang mau dilakukan semuanya disetujuin. Oke, Pak, semuanya netizen, salam sehat, salam waras. God bless you, all the best. Ya, Bapak netizen ya, yang sudah cukup sepuh dan cukup matang ya. Bisa kita lihat dari pilihan diksinya, kemudian intonasinya, gesturnya ya. Tentu teman-teman sudah familiar dengan Bapak ini karena sudah sering kami jadikan materi dalam konten-konten yang kami produksi di channel-channel sebelumnya. Ya, jadi sangat tertarik sekali saya dengan apa yang dia sampaikan kurang lebih hampir 9 menit barusan, dan saya sependapat kalau saya simpulkanlah begitu ya, kurang lebih Bapak barusan itu ingin mengatakan gitu bahwa si Roti Gulung itu adalah manusia sok tahu ya. Jualannya ludah dan kata-kata. Jadi ini orang yang sok tahu dan bisanya cuma membacot gitu ya. Begitu bacotannya dipersoalkan, dia langsung terbirit-birit, kepecirit, pucet dan lain sebagainya. Iyalah, dan menurut Bapak barusan, para Prabowo sebagai Presiden Indonesia ke-8 harus tegas. Mantap, saya sependapat, saya setuju. Karena presiden kalau tidak tegas yaitu nanti seperti Pak Jokowi ya. Pak Jokowi itu presiden yang baik dan menurut saya kurang tegas, sehingga apa ya, sehingga dia sampai saat ini menjadi bulan-bulanan para golongan yang macam kayak gitu ya. Macam kayak mana Bang? Ya macam kayak gitu ya. Jadi saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Bapak barusan ya, bahwa Prabowo sebagai seorang presiden harus tegas. Sebagai seorang presiden tidak harus merangkul semua orang ya, tidak harus merangkul semua pihak. Ya iyalah, rangkul saja pihak-pihak atau orang-orang yang bisa dirangkul. Yang nggak bisa dirangkul, sikat. Ya itu baru tuh negara akan aman, tentram, gemari palah jinawi, toto tentrem kerto raharjo. Ya kurang lebih seperti itulah ya teman-teman ya. Kalau teman-teman berbeda pendapat dengan saya, nggak masalah, silakan tulis di kolom komentar sebagai sebuah koreksi, oke? Ya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang netizen ya, yang menyampaikan keinginan sebagian besar rakyat Indonesia agar Prabowo kembali mengaktifkan Petrus. Waduh, Petrus loh bro, ini bukan main-main loh.
Petrus ini ngeri kali Petrus ini ya kan. Pada zamannya aja banyak salah tangkap orang ya kan, salah membunuh orang. Jadi kalau ini sampai diaktifkan lagi, aduh udah ngeri kali aku mendengarnya ya toh. Nah, kalau sampai terjadi lagi itu aduh merinding bulu kuduk saya. Tetapi permintaan masyarakat ya yang diungkapkan oleh netizen tersebut ya bukan tanpa dasar ya. Keinginan rakyat itu dilatar belakangi oleh kondisi Indonesia yang kini dipenuhi oleh kaum-kaum pembenci yang suka menebarkan cacian, makian ya, sumpah serapah bahkan fitnahan di mana-mana. Intinya menyebabkan gaduh ya, kegaduhan. Tetapi kalau menurut saya daripada mengaktifkan Petrus yang sangat mengerikan itu ya, mending presiden itu meniru Soekarno yaitu membuat peraturan pemerintah ya alias PP untuk memulangkan para keturunan imigran yang selama ini suka bikin gaduh di negeri ini ya kan. Iyalah pulangkan aja ke negeri asal leluhurnya. Karena apa? Udah diberi tempat di sini, malah ngelonjak ya kan? Iyalah, karena yang suka mencaci maki itu rata-rata itu golongan mereka. Jadi presiden harus membuat peraturan ya semacam PP lah, masa kalah dengan Soekarno ya toh? Oke teman-teman, konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang kabar lanjutan mengenai pidato Prabowo yang membuat si Roti Gulung pucat dan mencret-mencret gitu ya. Semakin hari semakin banyak netizen yang memuji sikap Prabowo tersebut yang dianggap sangat tegas gitu ya, mengingat perilaku si Roti Gulung yang selama ini memang sudah sangat keterlaluan menurut saya, dan itu dianggap bisa merusak moral para generasi muda di masa yang akan datang. Netizen mengingatkan si Roti Gulung juga gitu ya, masih bagus ini netizen mengingatkan gitu kan, agar berpikir sejuta kali lagi ya kalau mau membacot ala masa pemerintahan Jokowi. Karena apa? Ya karena saat ini bukan masa pemerintahan Jokowi lagi, melainkan masa pemerintahan Prabowo. Ingat loh, Jokowi dan Prabowo itu nggak sama bro. Hahaha. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar ya, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.